Halo Sobat Sukses. Selamat datang di channel Sobat Suksesku. Kali ini kita akan bahas tentang cara budaya gurami di tempat sempit. Pasti kamu menonton hingga selesai ya, karena ini adalah salah satu informasi menarik yang wajib kamu tonton. Lokasi atau tempat merupakan salah satu faktor terpenting dalam bisnis budaya ikan. Pemilihan tempat yang harus dilakukan dengan kondisi ikan yang akan dibudayakan. Contohnya seperti ikan nila, ikan bandeng, ikan windu yang sering dibudayakan dalam tambak. Tambak sendiri merupakan sebuah kolam buatan dengan air. Payau atau laut yang sering dijumpai di pinggiran pantai. Budaya gurami. Selain tambak, ikan yang lain yang bisa digunakan untuk beternak ikan adalah kolam, seperti tambak. Kolam juga merupakan wadah buatan yang biasanya terbuat dari tanah, semen, beton, terpal, hingga bak dan drum bekas. Jika tambak digunakan untuk budidayakan air payau atau laut, berbeda dengan kolam yang digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar seperti lele, nila, mujair, bawal, ikan gurami, hingga ikan mas. Saat ini budaya ikan air tawar lebih banyak pelakunya karena lebih mudah dan tidak memerlukan lahan yang besar. Ya, ikan air tawar seperti gurami, mujair, nila, lele, dan lain-lain dapat dibudidayakan pada lahan sempit sekalipun. Selain itu, ikan air tawar juga dapat dibudidayakan oleh siapa saja. Bahkan Anda sekalipun dapat melakukannya. Lalu bagaimana cara melakukan budaya ikan gurami di lahan sempit atau terbatas? Persiapkan lahan budidaya gurami. Hal terpenting pertama yang harus dipersiapkan adalah lahan. Pilih lokasi atau tempat yang pas untuk budidaya ikan gurami. Dengan lokasi dan tempat yang tepat dapat membuat pertumbuhan gurami semakin cepat dan sehat. Karena dalam alam liar kolam hidup di perairan daratan rendah, maka Anda juga harus memperhatikan asupan sinar matahari yang ada pada kolam. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat, ada baiknya membuat kolam ikan gurami dataran rendah dengan ketinggian tidak lebih dari 800 meter di atas permukaan laut. Namun jika tempat Anda berada di dataran tinggi, jangan khawatir. Ikan gurami itu dapat tumbuh, tapi tidak semaksimal jika dikembangbiakan pada dataran rendah. Pembuatan kolam budaya gurami. Kolam ikan memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan material dan cara pembuatannya. Beberapa di antaranya adalah kolam tanah, kolam beton, dan kolam terpal. Nah, untuk Anda yang memiliki lahan sempit atau tidak terlalu lebar, Anda bisa menggunakan tipe kolam terpal untuk budaya ikan gurami. Mengapa disarankan kolam terpal? Fleksibel dan dapat dibangun di mana saja. Serta yang paling penting adalah dapat dibongkar pasang dengan mudah. Tapi jika suatu saat Anda ingin mengembangkan bisnis atau berhenti, Anda bisa membongkar kolam terpal tersebut dengan mudah. Lebih mudah dibersihkan dan melakukan kontrol terhadap ikan dapat lebih sensitif. Lebih mudah mengatur sanitasi dan sirkulasi air kolam. Tingkat kematian ikan gurami lebih rendah jika dibandingkan dengan kolam lainnya. Hasil panen ikan tidak akan berbau lumpur. Pembuatannya tidak memerlukan modal yang besar. Pembuatan kolam terpal budidaya gurami. Pembuatan kolam terpal sangat mudah dan murah. Ya, material ataupun bahan yang dibutuhkan memiliki harga yang cukup murah dan mudah didapat. Berikut ini cara pembuatan kolam terpal. Pertama yang harus dipersiapkan pastinya adalah terpal. Anda bisa membeli kolam terpal di toko terdekat. Pilih dan sesuaikan ukuran terpal dengan ukuran kolam yang nantinya akan digunakan. Untuk ketebalan terpal, Anda bisa memilih terpal outdoor yang lebih kuat dan tahan lama. Setelah mendapatkan terpalnya, langkah berikutnya adalah membuat kerangkanya. Kerangka kolam bisa dibuat dari kayu, bambu, batu bata, atau besi.
sesuaikan dengan luas lahan kosong yang Anda miliki. Cuci dan bersihkan terlebih dahulu terpal tersebut sebelum dipasang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau zat pewarna yang ada pada terpal. Pasang terpal dengan rapi dan menutupi semua bagian kerangka. Anda bisa mengaliri dengan air supaya lebih mudah merapikan kolam terpalnya. Setelah terpal terpasang, jangan lupa untuk menganjal dan memberi pemberat di tepi kolam agar terpal tidak mudah berantakan. Apabila terpal telah terpasang rapi, isi kolam tersebut dengan air sumur atau air sungai yang bersih secara bertahap. Jangan menggunakan air PDAM karena kandungan klornya cukup tinggi. Pasang filter air di ujung kolam untuk menjaga kebersihan air. Diam kolam selama 3-1 minggu sebelum diisi bibit ikan gurami. Pilih bibit ikan gurami. Budidaya ikan gurami. Carilah tempat pengangkaran atau penjual bibit ikan gurami yang tidak terlalu jauh dari tempat berusaha budidaya ikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ikan mati dalam perjalanan. Selain itu, agar mendapat ikan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, pilihlah bibit ikan gurami yang berkualitas. Pengerian kolam budidaya gurami. Kolam didiamkan beberapa hari dan tidak ada bocoran, maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan kolam. Kering kolam tersebut selama 10 hingga 14 hari dan tambahkan kapur pertanian dan takaran kurang lebih 200 gram meter persegi. Sembari menunggu, rendam alat dan perlengkapan yang digunakan untuk budidaya ke dalam larutan kaporit selama kurang lebih setengah jam, lalu keringkan. Jika proses pengeringan telah selesai dan perlengkapan sudah disterilisasi, maka Anda bisa masukkan bibit ikan gurami ke dalam kolam. Proses masukkan bibit gurami ke dalam kolam harus dilakukan secara bertahap, yaitu masukkan kantong plastik atau wadah berisi bibit ke dalam kolam selama 30 menit. Selanjutnya buka penutupnya dan miringkan wadah tersebut. Biarkan bibit gurami berenang sendiri ke kolam Anda. Untuk setiap kolam terpal dengan ukuran 4x2x1 meter, Anda bisa mengisi 200 ekor gurami. Pemberian pakan ikan gurami. Selain faktor lingkungan, pertumbuhan ikan gurami sangat ditentukan oleh kualitas makanannya. Oleh karena itu, pilihlah pakan ikan yang memiliki kualitas terbaik dengan kandungan gizi dan nutrisi yang lengkap. Anda bisa memberi makan ikan gurami dengan pelet yang memiliki kandungan protein sebanyak 30%. Lakukan proses memberi makan sebanyak 3 hingga 4 kali sehari dengan takaran yang tepat sesuai dengan jumlah ikan Anda. Jangan terlalu banyak dalam memberikan pakan pada ikan, karena sisa-sisa makanan tidak termakan akan mengendap dan menimbulkan penyakit. Perawatan kolam. Untuk perawatan kolam, Anda bisa memberikannya secara rutin atau saat sudah keruh. Fungsi makanan yang tidak tertelan atau sampah-sampah lain yang masuk ke dalam kolam agar tidak mengotori kolam tersebut. Anda bisa memberikan sanitizer selama setiap 2 minggu sekali. Kuman dan penyakit yang ada di dalam kolam mati. Selalu periksa kadar pH air kolam dengan menggunakan pH meter atau kertas lakmus. Kadar pH yang baik untuk kolam ikan adalah netral dengan angka sekitar 6,5 hingga 7,5. Jika kadar kolam terlalu asam, tambahkan soda kue ke dalam kolam. Sebaliknya, jika kadar pH terlalu basah, tambahkan asam fosfor. Pemanenan ikan gurami. Ikan gurami baru bisa dipanen setelah mencapai usia 5 bulan dengan bobot sekitar 6-8 ons per ekor. Dengan perawatan yang tepat, maka Anda bisa memanen ikan gurami tersebut tepat waktu. Anda bisa menjual hasil ikan tersebut ke pasar atau tetangga sekitar Anda. Demikian sedikit sharing bisnis wirausaha mandiri buat teman-teman semua. Semoga terinspirasi dan bisa selalu pantau terus.
channel ini untuk info bisnis dan tutorial menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya sobat sukses, agar kamu bisa update video selanjutnya. Mengenai informasi tentang dunia bisnis peternakan dan perkebunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.